Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Gifari Pratama dari Siret 6B Angkatan 2019 ingin menjelaskan proposal knowledge management yang saya buat dengan judul implementasi knowledge management dalam meningkatkan mutu dan kebijakan pendidikan perguruan tinggi negeri. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan penerapan manajemen pengetahuan atau KM di perguruan tinggi negeri yang terdiri dari implementasi kebijakan teknis, pengelolaan pengetahuan, proses implementasi manajemen pengetahuan KM, dan berbagai pengetahuan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan di perguruan tinggi negeri. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana penerapan manajemen atau KM di perguruan tinggi negeri yang terdiri dari mengimplementasi kebijakan teknis, pengelolaan manajemen KM, proses implementasi manajemen pengetahuan atau KM, dan berbagai pengetahuan dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan di perguruan tinggi negeri. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang telah diuraikan, dapat didapatkan suatu perumusan masalah, yaitu implementasi knowledge management dalam meningkatkan mutu dan kebijakan pendidikan perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu hasil penelitian masih berupa perancangan model manajemen pengetahuan atau KM saja. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen pengetahuan atau KM, sehingga manajemen pengetahuan atau KM tersebut bisa memfasilitasi perguruan tinggi negeri dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi negeri. 5. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritik. A. Menambah informasi dalam upaya pelaksanaan proses pembelajaran SIPI. B. Menambah pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai manajemen pengetahuan atau KM. 2. Manfaat aplikatif. A. Membantu meningkatkan kinerja pengajar agar menjadi lebih efektif dan efisien. B. Menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan perancangan manajemen pengetahuan atau KM. Bab 2. Tujuan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Di sini ada 1. Pengertian perancangan. Menurut Sutam Rizky, perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Definisi perancangan menurut Al-Bahra bin Lajamuddin 2005 yang terdapat dalam buku yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, menjelaskan bahwa perancangan adalah kemampuan untuk membuat beberapa alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan dari 3 definisi di atas, perancangan tersebut dapat disimpulkan bahwa merupakan suatu alternatif untuk memecahkan masalah dan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi di dalamnya, serta melibatkan deskripsi mengenai arsitektur secara detail, komponen, dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya, yang dipilih selama tahap analisis dalam pemecahan masalah yang dihadapi perguruan tinggi negeri. Dua, pengertian knowledge management. Knowledge management atau manajemen pengetahuan adalah kumpulan perangkat teknik dan strategi untuk mempertahankan, menganalisis, mengorganisasi,
meningkatkan dan membagikan pengertian dan pengalaman. Pengertian dan pengalaman semacam itu terbangun atas pengetahuan, baik yang terwujudkan dalam seorang individu atau yang melekat dalam proses dan aplikasi nyata suatu organisasi. Fokus dari MP adalah untuk menemukan cara-cara baru untuk menyalurkan data mentah ke bentuk informasi yang bermanfaat, sehingga akhirnya menjadi pengetahuan. 3. Elemen dalam knowledge management. Organisasi atau perusahaan yang telah memanfaatkan potensi sepenuhnya knowledge management akan tampak lebih mengungguli dan bereaksi dengan lebih cepat terhadap kondisi yang berubah-ubah, dapat menawarkan layanan yang lebih unggul kepada pelanggan mereka dan meningkatkan inovasi, efektivitas, dan efisiensi mereka. Untuk menciptakan knowledge management yang terbaik, pada bisnis harus memperhatikan beberapa elemen ini. Yang pertama, orang. Manajemen pengetahuan harus diprioritaskan dalam perusahaan dan etos. Berbagi pengetahuan harus dibangun ke dalam DNA perusahaan dan diberi insentif. Yang kedua, proses. Perlu ada sistem yang jelas untuk sebuah langkah manajemen pengetahuan sekaligus menyisakan ruang untuk inovasi. Yang ketiga, teknologi. Teknologi mendukung manajemen pengetahuan, memungkinkan pengetahuan untuk dicari, ditemukan, dan diakses dalam sistem manajemen pengetahuan. Teknologi juga dapat memungkinkan untuk orang untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Yang keempat, tata kelola. Tata kelola organisasi harus memprioritaskan dan menghargai serta berbagi ilmu pengetahuan. Yang keempat, teknologi yang mendukung knowledge management. Yang pertama, artificial intelligence atau AI. AI didefinisikan sebagai kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam suatu entitas. Sistem ini umumnya dianggap komputer karena kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Yang kedua, intelligence agent. Intelligence agent merupakan sistem piranti lunak yang mempelajari bagaimana penggunanya bekerja dan menyediakan perantara atau agen untuk mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan pengguna. Yang ketiga, knowledge discovery in database atau KDD. KDD merupakan suatu proses untuk mencari dan membantu informasi-informasi yang berguna dari beraneka ragam banyak data-data dan dokumen. Yang keempat, Extensible Markup Language atau XML. XML merupakan bahasa markup serbaguna yang menjadi standar dari World Wide Web Consortium untuk mendeskripsikan berbagai macam struktur data, sehingga data dapat terproses secara tepat oleh sistem berbeda-beda tanpa harus melakukan proses programming lagi. Proses knowledge management. 1. Penemuan. Di setiap organisasi ada banyak sumber pengetahuan. Dalam langkah proses ini, sumber pengetahuan diidentifikasi, serta di mana pengetahuan kritis disimpan. Apa yang dapat dipelajari dari pengetahuan ini, dan jika ada area di mana pengetahuan dapat hilang selama proses tersebut. 2. Penyimpanan. Setiap organisasi mengandung banyak sekali pengetahuan, dan itu harus disimpan dan diatur dengan cara yang disengaja. Dengan membuat sistem yang dipetakan dan dikategorikan, pengetahuan lebih mudah diakses dan struktur organisasi meningkat. Ini dapat mencakup pemindaian dokumen menggunakan metadata dan pengindeksan.
3. Proses. Bagaimana cara terbaik agar pengetahuan ini dapat disintesis dan digabungkan? Langkah ini melibatkan analisis mendalam tentang pengetahuan yang dikumpulkan dalam 2 langkah sebelumnya. Organisasi harus mengatur dan menilai pengetahuan untuk melihat bagaimana pengetahuan terbaik itu dapat dimasukkan ke dalam struktur organisasi. 4. Berbagi dan memanfaatkan. Bagaimana cara terbaik individu dalam organisasi mengakses pengetahuan ini? Inti dari knowledge management adalah untuk memungkinkan akses mudah ke pengetahuan dalam organisasi. Membangun sistem yang berfungsi adalah langkah pertama, tetapi individu perlu memahami cara menggunakan sistem itu. Menerapkan program pelatihan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang sistem knowledge management. Setelah sistem digunakan, perusahaan dan mendapat manfaat dari peningkatan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan karyawan yang lebih inovatif. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan dilakukan di perguruan tinggi negeri. Yang kedua, metode pengumpulan data. Yang pertama, metode analisis deskriptif. Ada beberapa macam metode yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan salah satu metode, yaitu metode analisis deskriptif. Hal ini dilakukan karena peneliti bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian yang sedang dilakukan berdasarkan data variabel yang diperoleh dari subjek tertentu. 2. Metode wawancara. Wawancara akan dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yang merupakan jenis wawancara in-depth interview. Hal ini dimaksudkan karena wawancara ini bertujuan untuk menemukan masalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat beserta dengan ide-idenya. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi biasanya dapat diberikan contoh berupa foto-foto atau video baik dalam kegiatan tertentu maupun pada saat penelitian. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dokumentasi tidak hanya foto-foto dan video saja. Ada beberapa contoh dokumentasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah gambar, tulisan, buku, dan lain sebagainya. Baiklah, ini saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.